Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mau mempresentasikan proyek akhir ujian akhir semester dari mata kuliah dasar pemrograman mobile, yaitu kami membuat proyek eh, aplikasi peminjaman buku. Adapun nama-nama dari kelompok satu, yang pertama ada saya sendiri yaitu Nur Fauzan Hanif, yang kedua ada Ogi Sepri Miftahul Hasan, yang ketiga ada Merdia Oksana Apriani, yang keempat ada Olip Hazani, dan yang kelima ada Syadan Triando. Studi kasus kami berada di lingkungan perpustakaan Universitas Islam Riau. Aplikasi mobile ini adalah sistem peminjaman buku memiliki alasan kuat dalam mendukung aksesibilitas yang lebih luas, serta kemudahan pengolahan sistem secara efisien. Dengan aplikasi mobile, pengguna memiliki akses yang lebih mudah dan cepat ke sistem peminjaman buku dari mana saja dan kapan saja. Hal yang kami lakukan adalah analisis perancangan. Yang pertama adalah kami menganalisis sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis sistem dari sistem yang sudah berjalan pada perpustakaan, yang mana perpustakaan di sini adalah Perpustakaan Universitas Islam Riau, untuk mengetahui alur proses yang berjalan secara terinci. Nah, hasil analisis yang pertama, kami mendapati pengunjung harus datang terlebih dahulu untuk mencari buku yang dicari. Yang kedua, proses pencarian buku dilakukan dengan komputer pencarian yang menyebabkan pengunjung harus mengantri untuk melakukan pencarian buku. Yang ketiga, seringkali pengunjung tidak menemukan buku yang mereka cari. Tahapan selanjutnya adalah perancangan sistem aplikasi peminjaman buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Han. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram kelompok kami. Use case diagram adalah teknik yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mendefinisikan, menggambarkan, dan menganalisis interaksi sistem dengan pengguna atau elemen-elemen lain di luar sistem. Use case membantu dalam memahami bagaimana sistem bekerja dari sudut pandang pengguna, apa yang diharapkan dari sistem, dan bagaimana sistem akan digunakan dalam situasi nyata. Ini membantu dalam merinci dan merancang sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Diagram use case perpustakaan adalah representasi grafis dari interaksi antara sistem perpustakaan dengan aktor-aktor eksternal seperti pengguna atau entitas lainnya. Use case mewakili fungsionalitas sistem yang dapat digunakan oleh aktor untuk pencapaian tujuan tertentu. Ya, di use case ini terdapat dua aktor, yaitu user dan admin perpustakaan. User dapat melakukan register, update profile, membuat kartu anggota, mencari buku, meminjam buku, perpanjangan peminjaman buku, melihat buku yang sedang dipinjam, dan melihat riwayat peminjaman. Lalu untuk aktor admin perpustakaan dapat melakukan mengelola data buku, mengelola peminjaman buku, memberikan kartu anggota, dan memberikan denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD. DFD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi. DFD memodelkan bagaimana data diproses dalam sistem dari masukan hingga keluaran, serta bagaimana data bergerak melalui berbagai komponen sistem. DFD sangat berguna dalam analisis, perancangan, dan dokumentasi sistem informasi. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang komponen dan konsep dalam DFD. Yang pertama adalah entitas eksternal. Entitas eksternal adalah elemen di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem seperti pengguna, sistem lain, atau entitas eksternal lainnya. Entitas eksternal berperan dalam mengirim atau menerima data dari sistem. Dan yang kedua ada prosesor. Proses dalam DFD adalah unit pemrosesan di dalam sistem yang melakukan transformasi data. Proses mengubah masukan input menjadi keluaran output dengan cara tertentu. Setiap proses dalam DFD memiliki nomor identifikasi unik. Dan yang ketiga ada aliran data. Aliran data adalah representasi dari data yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem. Aliran data menunjukkan bagaimana data dikirim dari entitas eksternal ke proses, antara proses, dan dari proses ke entitas eksternal. Dan yang keempat, ada penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tempat di mana data disimpan dalam sistem. Ini mewakili tempat penyimpanan data dalam bentuk basis data, file, atau sistem penyimpanan lainnya. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Oksana Apriani dengan NPM 213510694. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang saya buat, yaitu Entity Relationship Diagram atau yang dinamakan dengan ERD. ERD itu sendiri adalah alat visual yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak dan perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan antara berbagai entitas atau objek dalam suatu sistem atau basis data. Yang dimana ERD itu terdapat entitas. Entitas itu adalah objek yang dimana
entitas itu ada user, anggota, peminjaman, buku, denda, staf, dan klasifikasi. Lalu PRD itu memiliki hubungan. Di sini hubungan yang dimaksud adalah seperti user mendaftar sebagai anggota. Lalu yang dimana anggota meminjam peminjaman buku. Dan selanjutnya RD itu memiliki atribut yang dimana seperti atribut di user ini adalah ID user, username, alat, email, alamat, email, password, serta role. Lalu RD itu memiliki kunci seperti di user ini memiliki primary key dan anggota ini memiliki ID anggota yang dimana anggota ini mempunyai foreign key yaitu ID user, jadi dia terhubung. Dan selanjutnya seperti itu. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Seprim Kelasan PM 2135 10333. Baiklah, saya di sini bertugas untuk mendesain bagaimana UI UX dari proyek kami. Untuk tampilan UI-nya, kalau halaman homepage-nya itu pertama kita ketika untuk pas mau masuk ke aplikasinya itu akan tampilkan ini. Nah, sebelum mendaftar, ini ada button untuk sign up-nya. Nah, ketika seseorang user itu dosen ataupun mahasiswa bisa dipilih ini. Nah, misalnya kita pilih student ini edisi misalnya kan, ini bisa kita edisi lalu kembali terus login. Nah, setelah itu ini tampilan untuk halaman utamanya, home screen-nya. Nah, di mana terdapat yang di atas ini, Hai Nur Fauzan, cari buku apa hari ini. Nah, di sini ada profil seorang user. Di sini ada kategori, lalu di sini ada tampilan buku-buku yang mana buku-buku tersebut sering dipinjam. Nah, lalu di sini ada kategori-kategori buku, di mana kategori buku itu terdapat misalnya kategori buku buku-buku komik ataupun kayak seperti buku skripsi ataupun dan lain-lain. Nah, lanjut untuk button seperti kaca membesar atau pencarian, di sini terdapat buku-buku yang semisal buku favorit. Nah, ketika seseorang mau minjam buku favorit tersebut, semisal ini membangun startup buku ini. Nah, setelah user memencet ataupun menekan tombol UI ataupun buku tampilan buku akan berubah seperti ini. Terdapat kode buku, lalu terdapat ratingnya dan potongan dari buku tersebut. Nah, ketika user ingin meminjam, maka akan menampilkan pop-up pinjaman buku. Di sini, misal saya tulis gini, maka akan tampil seperti ini. Nah, lalu ketika user akan menyimpan, maka akan menampilkan halaman yang mana telah berhasil meminjam buku dan diberi keterangan yaitu pengembalian buku tersebut pada tanggal sekian. Lalu ketika user menekan lanjutkan, maka akan kembali ke halaman pertama. Nah, ketika user sudah meminjam, maka di bawah ini akan ada tampilan seperti keranjang, yaitu ini, desain Python misalnya, ataupun dasar-dasar pemrograman dengan Python. Nih, itu ada tanggal peminjaman dan tanggal pengembaliannya. Lalu ada juga icon ini user. Nah, berikut tampilan icon user itu berupa data-data user seperti email, nama user, foto profil, dan lain-lain. Semisal user ingin logout, maka akan kembali seperti ini, akan login kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan skenario API. Sistem API digunakan untuk memberikan akses ke berbagai fungsi terkait mahasiswa, karyawan, autentikasi pengguna, dan data buku. Setiap endpoint memungkinkan operasi khusus seperti menambah, mengambil, memperbarui, atau menghapus data terkait. Nah, skenario-nya yang pertama, di dalam aplikasi pinjaman itu ada fitur sign up. Action-nya, harapannya itu bisa menampilkan pop-up sign up berhasil.
Untuk metodenya adalah metode post. Selanjutnya ada fitur login. Untuk harapan atau actionnya itu bisa menampilkan pop-up berhasil login. Untuk metodenya adalah get. Selanjutnya adalah fitur pinjam buku. Harapannya atau actionnya itu memberikan pop-up peminjaman berhasil dan informasi pengambilan buku. Untuk metodenya adalah post. Selanjutnya ada fitur history. Actionnya memberikan informasi terkait buku yang dipinjam. Untuk metodenya adalah get. Terus yang selanjutnya ada fitur pencarian. Harapan atau actionnya memberikan informasi terkait buku yang dicari. Untuk metodenya adalah get. Dan yang terakhir adalah fitur edit profile. Untuk harapannya adalah menampilkan informasi terkait anggota. Untuk metodenya adalah put. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi peminjaman buku dalam React Native. Langsung saja masuk ke dalam codingannya. Ya, di sini adalah codingan dari aplikasi peminjaman bukunya. Terdapat paket JSON di sini bahwa di sini menggunakan Expo untuk pengembangan dari aplikasi React Native ini. Ini menggunakan database Firebase dan juga Expo-nya versinya 48. Pertama, di sini ada folder screen, terdapat beberapa page atau terdapat beberapa file dalam folder screen ini. Yang pertama adalah welcome. Untuk tampilan welcome-nya di sini ada menggunakan touchable opacity untuk masuk ke dalam page login. Nah, di sini juga terdapat server JS, yang mana ini adalah model untuk API-nya. Terdapat endpoint sign up. Di sini dihubungkan ke dalam service account-nya di dalam page folder database dan juga filenya namanya aplikasi perpustakaan.json. Dan ini API key-nya didapat dari konsol Firebase-nya, terus masuk ke project setting, kemudian service account, kemudian generate new private key nanti akan terdownload secara otomatis. Ketika filenya sudah terdownload, disimpan ke dalam. Kemudian di file server.js ada database URL juga, dan ini didapat dari konsol juga. Masuk ke dalam project setting, kemudian general, gulir ke bawah, maka didapat di sini database URL-nya. Dan ini adalah config untuk mengkonfigurasikan database Firebase ke dalam project React Native. Untuk menjalankan servernya itu menggunakan perintah node, kemudian nama filenya. Di sini nama filenya server.js. Nah, ini sudah terdapat pesan bahwa database berhasil terhubung dengan memberikan console.log bahwa database berhasil terhubung. Dan ini saya cuma sampai ke dalam konfigurasikan aplikasi React Native ke dalam Firebase database-nya. Dan saya belum bisa membuat collection dan bagaimana cara ngepost data, membuat collection, atau mengambil data dari database Firebase ini. Dan untuk login, di sini di-set terlebih dahulu username sama passwordnya. Jadi bisa dibilang ini aplikasinya masih statis dan belum dinamis karena memang terbatasan dalam hal memahami React Native. Saya mampunya cuman sebatas ini saja, belum bisa bagaimana cara mengimplementasikan menyimpan data, mengambil data, dan juga mengupdate data. Maka dari itu di sini untuk login di-set terlebih dahulu. Untuk melihat front end dari aplikasi React Native ini dengan mengetikkan di terminal perintah expo start. Nah, dalam expo terdapat beberapa pemilihan untuk membuka aplikasi React Native ini. Yang pertama ada dari web, kemudian ada yang dari Android. Ada yang dari handphone dengan cara mendownload terlebih dahulu aplikasi Expo Go. Di sini saya menggunakan dalam perangkat HP saya menggunakan Expo Go. Di sini ada Expo Go dengan men-scan QR yang ada di terminal. Nah, tinggal di-scan, maka projectnya akan reload ke dalam HP. Nah, di sini terdapat message Android running up on Redmi Note 9 Pro, yang mana Redmi Note 9 Pro ini adalah HP saya. Maka project ini ke reload atau ke start atau dapat tampil di dalam HP saya. Untuk tampilan awalnya seperti ini, bahwa ada welcome to Wearbook, yang mana ini adalah halaman welcome. Ada button get start, touchable opacity, on press, handle login. Ketika ditekan, maka masuk ke dalam halaman login. Nah, di situ terdapat pesan login. Ketika belum punya akun, maka sign up. Nah, ketika kita belum punya akun, kita menekan sign up.
dan terdapat form untuk meregistrasi akun terlebih dahulu untuk menjadi anggota perpustakaan. Karena ini aplikasinya masih statis, dan ini belum bisa diisi karena memang saya belum mampu untuk mengepost data dari sini ke dalam database-nya. Maka kita langsung saja login menggunakan username dan juga password yang sudah di set tadi di dalam file login. Nah, bahwa username-nya itu di set user, passwordnya di set past. Di sini tinggal diketik user, di sini tinggal diketik pass. Nah, kemudian login. Ketika button loginnya ditekan, maka dia masuk ke dalam halaman homepage untuk halaman awalnya. Ups, password salah. Untuk usernya double R salah. Maka dia masuk ke dalam halaman homepage. Dan ini juga halamannya masih statis, masih banyak kekurangan. Di sini ada search menggunakan text input. Kita bisa mencari buku dengan mencari buku di sini. Kemudian ada halaman pencarian, tampilan utama. Nah, ini ketika kita mau melihat bukunya lebih detail, kita bisa tekan. Contohnya di sini ada membangun software, ya, masuk ke halaman book details. Nah, kemudian ada halaman history. Ini adalah informasi terkait buku yang sedang dipinjam. Kemudian ada halaman profile. Kita bisa mengedit, dan kemudian ada button logout. Ketika kita mau logout, tinggal tekan logout. Masuk lagi ke dalam halaman untuk login. Mungkin itu dulu yang bisa saya presentasikan karena memang ini aplikasinya masih statis karena keterbatasan skill untuk membuat aplikasi secara utuh dan perfect. Masih banyak kekurangan. Saya dan teman-teman mohon maaf bila memang aplikasinya tidak sesuai harapan karena memang sejauh ini cuman inilah skill yang kami mampu untuk lakukan. Mohon maaf semuanya, mungkin segitu saja yang mungkin dapat yang saya jelaskan. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari tugas akhir mata kuliah dasar pemrograman mobile. Bila memang banyak kekurangan dan banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.